bukan figur yang hidup untuk ditelaki di rumah. Ibuku senang Al-Quran, aku tak senang Al-Quran bisa wis. Bapakku di masjid Al-Quran, aku tak mengenal bisa. Itu tertanam kalau berulang-ulang. Wow. Masuk alam bawah sadar, otomatis anak itu akan mencintai Al-Quran. Jadi, Mas Imam termasuk juga suasana Al-Quran itu perlu dibikin di rumah itu suasana reward. Seorang anak itu dihargai ketika dia punya prestasi di bidang Al-Quran. Ojo anak ngaji Al-Quran selalu wacet. Ojo anak nanti gue mulai balik ya ya Al-Quran, mushaf Al-Quran yang mohon maaf tampilannya tidak menarik itu juga katanya delok. Rasa-rasa saya masih membayangkan saat saya masih kelas 1 SMP. Ayah saya itu dapat hadiah Al-Quran dari seorang pengusaha CAPI. Kemudian tak pakai subhanallah. Saya ini rajin baca Quran gara-gara itu salah satu. Qurannya mati. Tapi Al-Quran hujan ya nggak menarik ya nggak menarik. Salawis doang kan halaman tapi kan nulis putul gak karuan sedikit siapa sih karaoke orang tulis kalau masih ya bagaimana anak itu akan nyaman dengan interaksi dengan Al-Quran. Kemudian cara memberikan motivasi kepada anak itu bukan hanya itu, termasuk ujian. Itulah kenapa acara-acara seperti ini kalau bisa anak kita ditampilkan. Sing dia malam paling akeh sebentar tidak. Itu bagian dari reward. Diuji, pinter, kasih nanti pokoknya selesai setengah juz kita rekreasi sana ya. Tumbuh kembangnya seorang anak itu juga karena ujian. Salah satunya. Terus kalau Allah yang kita inginkan mulai kecil seorang anak itu berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita bikin budaya Al-Quran. Budaya Al-Quran itu bagaimana? Standar pertanyaan ketika seseorang itu bersilaturahim ke rumah familinya. Lek orang anak kecil takone apa? Anak yang mana kelas piro? Kan gitu loh. Standar sekolah gini. Tapi kalau itu sudah menjadi bahasa umum, interaksi dengan Al-Quran itu, nanti lama-lama anak sama ini hafal surah kita. Anak yang sama sekarang juz. Begitu. Yang kita inginkan seperti itu. Lah alangkah indahnya kalau kampung sekitar Al-Amin ini menjadi kampung Al-Quran. Kampung Inggris sekolah, kampung Arab sekolah dia, kampung Cina pecinan dia sekolah, kampung Quran betul. Orang sakit langsung tapi waktu Jakarta. Ya enggak ada proyek percontohan sekarang. Semuanya itu membutuhkan kerjasama. Ya gurune, ya santrine, ya wong-wong. Na'udzubillah ada sebuah tempat di Malang. Ketika seorang santri itu beranjak dari Iqra atau qiraat menuju Al-Quran, dibilangnya kayak gini, "Lele, sama jawab orang bapaknya boleh ngomong Quran. Sama ini mari ini artinya Al-Quran. Dilakoni bapaknya. Mak, ambil Ustaz kamu tunggu Al-Quran. Apa? Kira boleh. Kita boleh bawa harus akan jenis. Belum nanti itu ya. Di Malang pasti ada yang seperti itu. Jadi na'udzubillah kepingin jadi anak soleh-solehan tapi gak kepingin berusaha. Ya tidak bisa ya. Oke, termasuk di antara memotivasi seorang anak itu adalah bacakan tentang fadilah berinteraksi dengan Al-Quran, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin pola pendekatannya tidak harus dengan bahasa hadis. Hadis juga penting untuk dibacakan tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, awal mula
ketika saya berinteraksi menghafal Al-Quran itu, surat paling panjang yang pertama kali saya hafal itu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Karena ayah saya itu memotivasi begini waktu kelas 3 SMP. Bapak bilang begini, mau kepingin pinter gak ada sinar, kepingin ilmu lagi. Nah, kultur pesantren tradisional kan si orang ilmu lagi, ilmu sih gak kaku gak usah sinau nomor pinter ini gitu kan ya. Mungkin ayah saya tahu, iya mau malas enak. Paling enak motivasi itu kan yang membangkitkan dia untuk mau belajar, mau berinteraksi dengan Al-Quran. Waktu itu saya memahami sederhana sekali, aku kepingin pinter gak dari sini. Ini pemahaman waktu itu, tapi yuk di jalan yang pinter gak dari sini. Maka ayah saya mengatakan waktu itu, lek malam Jumat kalau tidak Jumat dia mau surat Al-Kahfi. Jadi mau pinter oleh lagi. Begitu, subhanallah. Semenjak kelas 3 SMP itu sampai sekarang, malam Jumat, 2 hari Jumat, ya mesti mau surat Al-Kahfi. Dan surat yang paling panjang itu saya hafal pertama kali surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi saking senengin dan kepingin mendapatkan ilmu laduni tadi. Ini motivasi yang boleh jadi pendekatan bahasanya itu bahasa umum, bahasa orang awam. Gak awam memang dalil. Nah dibawa dalilnya ya memang Nabi menganjurkan membaca surat Al-Kahfi itu hari Jumat. Tapi saya baru mengetahuinya ya setelah membaca hadis itu sendiri. Tapi zaman dia dari motivasi itu mana mau surat Al-Kahfi sunnah malam Jumat sunnah. Ya kalau memang tak. Tapi tidak ada motivasi yang nggak pintar. Nah, ini ya sekalian beberapa resep yang perlu kita bangkitkan untuk diri kita, keluarga kita dan anak kita agar cerdas bersama Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, monggo. Sama sekalian, saya ini mempunyai mimpi. Mimpinya begini. Sahabat Rasulullah yang disebut Turjumatul Quran atau Hibratu Hadhihi Ummah, penafsir Al-Quran yang berjalan, tintanya umat ini, seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas yang lahir kira-kira 2 tahun sebelum hijrah. Waktu Nabi wafat berarti beliau itu sekitar usia 12 tahun, lulus SD. Ketika Nabi wafat, sahabat Abdullah bin Abbas ini hafal surat Al-Mufassalah. Apa surat Al-Mufassalah? Apa? Surat Al-Mufassalah itu apa? Mana dia? Surat Al-Mufassalah itu surat mulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas itu disebut surat Al-Mufassalah. Maka mari kita bermimpi dan mengusahakan mimpi ini menjadi kenyataan. Ya Allah, putra putri umat Islam lulus SD apa mulai surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Bukti ini bisa kok. Pesantren satu akad itu ada yang sudah begitu. Kita di Tilawah itu punya pesantren satu akad itu ada. Anak kecil sekarang pas SD sudah hafal juz 27, 28, 29, tinggal 2 surat saja. Ad-Dariyat sama Qaf Al-Hujurat ya sedikit. Sudah 2,5 surat itu sudah seperti Abdullah bin Abbas. Kita punya keinginan seperti ini. Wallahu a'lam. Fadhal. Habis sekalian kalau ada sesuatu yang diskusikan. Tempoh hari saya melihat di internet itu ada seorang ulama
sekarang tinggalnya di Pennsylvania di Amerika. Namanya Muhammad Fathullah Gulen. Beliau itu ternyata ulama kelahiran Turki. Beliau itu ternyata hafal Quran sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun. Jadi masih ada zaman kita ini yang hafal Quran usia 7 tahun itu ternyata juga banyak. Gak banyak. Dan bisa. Ya, ini sebuah mimpi yang luar biasa. Kalau ada tidak ada sesuatu yang didiskusikan, tinggal hidungannya harus ditutup. Nah, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, bagus sekali. Interaksi dengan Al-Quran itu kan banyak. Belajar moco Al-Quran juga berinteraksi dengan Al-Quran. Mendengar itu juga berinteraksi dengan Al-Quran. Datang ke acara bersama dengan para hafiz, anak kita menyaksikan itu juga berinteraksi dengan Al-Quran. Termasuk salah satunya yang panjenengan contoh karena marilah kita ini menjaga kebersihan. Sebab Rasulullah juga suka kebersihan. Rasulullah juga gosok gigi. Itu perintah meneladani Rasulullah itu dalam Al-Quran. Rasulullah juga rajin gosok gigi. Sampai itu rajin gosok gigi, termasuk seperti itu. Bahasanya cuma begini loh. Kalau kepingin anak kita berinteraksi dengan Al-Quran itu seperti yang dimaksudkan itu, bahasanya cuma begini dong. Dr. Muhammad Iqbal, bapak spiritual Pakistan, itu punya kebiasaan membaca Quran ketika pagi karena atas instruksi dari ayahnya. Setelah beberapa waktu berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran bisu manut dia manut apa. Dan kalau ngajar seorang anak, orang India itu luar biasa disiplinnya tinggi. Orang Pakistan. Nah, setelah beberapa waktu ditanya sama ayahnya, "Nah, kamu sudah lama oleh ayah diperintahkan untuk baca Quran setiap pagi. Apa yang sudah kamu peroleh?" "Ya, aku sih koyo ini kalau bahasa sekarang ini feel lagi, koyo kalau rasanya itu dia." Tapi kemudian ayahnya Dr. Muhammad Iqbal itu mengucapkan sebuah perkataan yang luar biasa. Apa beliau bilang? "Nah, bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan untukmu." Loh, kalau sudah tahap seperti ini interaksi lebih lanjut, Bu. Jadi interaksi yang ibu maksudkan tadi itu bacalah Al-Quran seolah-olah diturunkan untukmu. Nah, sementara ini kan tiga orang lain baca Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sing diwaca
cirinya orang munafik, tapi gak pernah mikir-mikir ini tombol musik aku sholat